kembali lagi dengan saya Esli Rorong Somba Dan saya Aileen Christine Barus di talk show kita AA. Nah, jadi hari ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat spesial nih. Nah, katanya dia lagi naik daun nih di SMA Santo Tarsius. Penasaran nggak? Penasaran dong? Langsung aja kita undang Fikri. Halo Fikri. Halo. Apa kabarnya nih? Puji Tuhan, luar biasa. Nah, kira-kira sekarang lagi sibuk-sibuk apa sih? Sekarang sih kegiatanku tuh lumayan padat ya. Waduh. Karena ada kegiatan dari organisasi, lalu juga eskul, dan yang paling penting itu juga yang pasti belajar. Karena tugas itu kita mapel ada 20-an mapel ya kan. Wis, Wis, banyak itu banget. Banyak PR, aduh itulah kesibukan aku tiap hari. Nah, ngebahas soal belajar nih. Kira-kira ada nggak sih mata pelajaran kesukaan nih? Kalau mata pelajaran kesukaan sih banyak ya. Nah, tapi yang benar-benar paling ku favorit itu ada 3. Nah, yang pertama itu sosiologi, lalu ekonomi dan juga geografi. Kalau suka geografi itu kenapa? Kalau geografi itu karena memang aku nih suka lihat peta-peta gitu. Jadi dari SD tuh aku udah kenal sama peta-peta, jadi aku kayak tertarik gitu. Apalagi masuk SMA ini ada pelajaran khusus geografi gitu, jadi aku langsung tertarik sama geografi. Kalau ekonomi sendiri? Kalau untuk ekonomi itu aku suka untuk hitung-hitungan, lalu juga karena itu berhubungan sama cita-citaku. Nah, ini nih sosiologi. Kenapa suka sosiologi? Nah, kenapa aku suka sosiologi? Karena sosiologi itu merupakan ilmu yang membahas tentang sosial dan itu juga berhubungan sama cita-citaku, gitu. Apa tuh cita-citanya? Nah, kalau cita-citaku itu kebetulan pengacara, ya kan. Aku pengen jadi penerusnya Hotman Paris, ya kan. Widih. Karena kalau orang Batak itu, aku kan Batak ya kan. Iya. Kalau orang Batak nggak hukum itu kayak nggak abdol gitu loh. Nah, kebetulan aku juga nih suka sama sosiologi. Kenapa sih? Kenapa tuh kira-kira? Ya, karena sosiologi itu ngebahas tentang manusia. Terus kita juga berinteraksi sama banyak manusia kan. Jadi hubungan sosial aku dengan orang lain itu lebih akrab gitu. Betul. Setuju. Nah, kira-kira di sosiologi itu ada nggak sih penelitian yang kayak pelajaran kimia sama biologi yang kita tuh harus ke laboratorium untuk ngelakuin penelitian? Nah, di sosiologi tuh ada nggak sih? Ada. Nah, kebetulan sosiologi itu, tempat penelitian untuk sosiologi itu ada 3. Jadi yang pertama itu perpustakaan, kayak kita sekarang ini. Jadi di perpustakaan itu penelitian bisa terjadi ketika peneliti mau mencari sesuatu melalui buku-buku gitu, buku-buku sejarah atau buku-buku pengetahuan yang lain gitu. Jadi bisa melalui perpustakaan. Yang kedua itu ada lapangan. Jadi si peneliti itu langsung terjun ke lapangan untuk mengobservasi objek yang mereka mau teliti gitu. Misalkan nih kita mau meneliti orang-orang miskin di pinggir jalan. Jadi peneliti ini mereka langsung terjun ke pinggir jalan agar mereka langsung melihat secara langsung gitu apa yang dilakukan oleh orang-orang yang miskin yang di pinggir jalan itu dan lain-lain. Lalu yang ketiga itu di laboratorium. Kayak namanya itu penelitian gitu kayak nggak abdol gitu kan, nggak sih, kayak kalau nggak pakai laboratorium ya kan, karena tujuan utama laboratorium itu kan untuk meneliti ya kan. Nah, di laboratorium itu mungkin peneliti dapat meneliti suatu yang mungkin memang harus mengharuskan untuk kita memakai atau menggunakan alat-alat yang ada di laboratorium gitu. Tapi mungkin teman-teman belum ngerti nih, apa sih itu penelitian sosiologi? Bisa dijelasin, Fik? Untuk penelitian sosiologi itu mungkin kita kan tahu nih, penelitian itu untuk mencari sesuatu atau mencari tahu. Jadi mungkin untuk penelitian sosiologi itu merupakan penelitian yang bertujuan untuk memecahkan atau mencari tahu jawaban atau mencari solusi tentang permasalahan sosial. Nah, kalau misalnya syarat-syarat penelitian sosiologi itu apa, Fik? Nah, kalau untuk syarat-syaratnya itu yang pertama itu harus sistematis, ya kan. Lalu yang kedua itu terencana, dan yang ketiga itu mengikuti prosedur ilmiah. Nah, tadi kita udah ngebahas mengenai pengertian penelitian sosiologi,
terus syarat-syarat sosiologi. Sekarang kita ngebahas langkah-langkah sosiologi. Nah, untuk langkah penelitian sosiologi itu terbagi menjadi 3 langkah. Nah, yang langkah pertama itu adalah menyusun rancangan penelitian, di mana ini tuh terbagi menjadi beberapa step juga. Yang pertama itu ada menentukan masalah atau topik yang akan diteliti. Yang kedua, melakukan studi pendahuluan. Yang ketiga, merumuskan latar belakang masalah. Yang keempat, merumuskan masalah penelitian. Yang kelima, menentukan tujuan dan manfaat penelitian. Yang keenam, menentukan landasan teori. Yang ketujuh, merumuskan hipotesis. Dan yang terakhir adalah menyusun metodologi penelitian. Itu merupakan langkah yang pertama. Ini kita masuk ke langkah yang kedua, itu adalah pelaksanaan penelitiannya. Tadi kan masih merumuskan masalah-masalahnya apa. Lalu kita sekarang masuk ke pelaksanaan penelitiannya ini. Yang pertama itu ada menentukan dan menyusun instrumen penelitiannya. Nah, yang kedua itu mengumpulkan data. Yang ketiga itu yang kedua itu mengumpulkan data. Nah, dari mengumpulkan data ini itu bisa melalui beberapa cara nih. Yang pertama itu bisa melalui angket. Jadi kita menyebar-nyebar angket gitu kepada narasumber-narasumber. Lalu yang kedua ada wawancara. Jadi kita mewawancarai secara langsung. Lalu yang ketiga itu ada observasi. Jadi kita langsung terjun gitu untuk mengobservasi atau meneliti objek yang kita ingin teliti. Nah, Tadi udah di tahap 1 udah, tahap 2 udah. Sekarang kita ke tahap 3. tahap ketiga ini adalah penyusunan laporan penelitian. Jadi setelah kita merumuskan masalahnya, lalu kita melaksanakan penelitiannya, tentu kita harus pasti kita mendapatkan hasil dari hasil penelitian ini kan. Nah, dalam hasil penelitian ini tuh kita bentuk dalam bentuk laporan gitu. Jadi tahap ketiga ini adalah penyusunan laporan penelitian. Nah, dalam laporan penelitian ini bukan sekadar hanya laporan biasa, tapi laporan ini juga terbagi menjadi beberapa bagian dalam laporan ini. Yaitu pertama itu ada bagian pendahuluan, menyangkut dalam bidang halaman judul, kata pengantar, daftar isi dan daftar tabel, gambar dan grafik. Yang kedua itu ada isi laporannya. Dalam laporan kan pasti tadi udah pengantarnya, lalu kita masuk ke isinya. Itu ada bab pendahuluan, bab kerangka teoritis atau tinjauan pustaka. Yang ketiga ada bab metodologi penelitian, dan yang keempat ada bab hasil penelitian dan pembahasan gitu. Dan yang ketiga itu bagian penutup. Jadi di bagian penutup ini ada daftar pustaka, ada lampiran dan ada indeks. Kita udah ngebahas nih pengertian, syarat-syarat, langkah-langkah. Nah, kira-kira Fik, udah pernah nggak sih ngelakuin yang namanya penelitian sosiologi? Tapi sebelum itu ada yang terakhir guys, saya Apa lupa itu? nih. Yang terakhir itu ada mempresentasikan laporan penelitian. Jadi setelah laporan yang kita buat, tentu harus kita presentasikan gitu kan. Nah, kembali lagi ke aku tadi nih. Kira-kira udah pernah ngelakuin penelitian sosiologi belum sih? Nah itu dia guys, belum. Jadi kayaknya di pertemuan kita selanjutnya kita bisa nih ngelakuin Iya. penelitian Wah bisa tuh bisa, sosiologi. jadi kita collab lagi ya kan. Iya, benar Oke. banget. Jadi guys, kayaknya segitu aja deh video kali ini. Iya. Saya Esli Rongsomba. Saya Aileen. Saya narasumber Fikri. Izin pamit undur diri. Bye bye.